Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas lagi kejadian mengerikan yang terjadi di sekitar kita. Kejadian ini memang sudah agak cukup lama terjadi, sekitar tahun 2013. Kisah ini terjadi di Jakarta. Saat itu ada seorang pria yang tega mengeksekusi istrinya sendiri. Gilanya, tersangka membagi-bagi jasad istrinya. Kelakuan biadab itu dibantu oleh selingkuhannya. Yang lebih tidak masuk di akal, sebagian potongan jasad sang istri diolah menjadi bahan baku soto untuk dijual. Ini mah ngeri banget, bray. Kita berkenalan dengan pria berusia 36 tahun bernama Benget Situmorang. Dalam kesehariannya dia sering dipanggil Impus. Pria kelahiran Sumatera Utara dari desa Ambarita Samosir ini memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Di ibu kota Impus bekerja sebagai supir bus Metro Mini dengan jurusan Blok M Manggarai, Jakarta Selatan. Saat sedang menjalankan profesinya, Impus bertemu dengan Rohini, wanita yang menarik perhatiannya. Seperti lelaki pada umumnya, Impus berusaha mendekati Rohini. Mungkin karena Impus ini pandai bersilat lidah, Rohini dengan cepat percaya kepada Impus. Singkat cerita, di tahun 2000, akhirnya mereka menikah. Di tahun-tahun pertama pernikahan semuanya berjalan dengan sangat harmonis. Impus dan Rohini bahkan dikaruniai 2 orang anak. Setelah cukup lama menikah, Impus mulai jelalatan dan mencari wanita lain. Saat itu wanita yang berhasil termakan bujuk rayu Impus adalah Darna Sri Astuti, atau lebih dikenal dengan Tuti, wanita asal Jambi yang tinggal di daerah Kampung Rambutan. Karena terminal Metro Mini ini jaraknya sangat dekat dengan Kampung Rambutan, Impus jadi sering bertemu dengan Tuti. Mungkin karena Impus ini jago kombal kali ya. Saat itu Tuti mau menerima Impus. Bahkan Impus jarang sekali pulang ke rumah menemui anak dan istrinya. Gara-gara ingin terus dekat dengan Tuti, sekalinya pulang ke rumah Impus sering sekali memarahi istrinya Rohini. Karena hal ini mereka sering cekcok. Tak jarang Impus juga sering merusak benda di sekitarnya saat marah. Bahkan anak-anaknya tak luput dari luapan emosi Impus. Yang namanya bau busuk pasti suatu saat nanti akan tercium juga. Perselingkuhan Impus akhirnya diketahui oleh Rohini. Sebagai seorang istri rasanya sangat wajar jika menanyakan hal ini kepada suaminya. Impus memang menjawab jujur semua pertanyaan Rohini. Tapi yang anehnya, Impus justru seakan merasa tak bersalah dan justru malah balik memarahi istrinya dengan mengatakan perkataan yang menyakiti hati istrinya. Tak sampai di situ, Impus yang emosi melakukan KDRT kepada Rohini. Istrinya harus menerima beberapa pukulan bahkan cekikan. Ternyata mulut Impus yang manis berbanding terbalik dengan kelakuan temperamentalnya ya bray. Ternyata KDRT ini bukanlah hal baru, karena selama menikah Impus sering melakukannya. Rohini sering menerima kekerasan fisik ataupun verbal dari Impus. Merasa sudah lelah dengan perlakuan suaminya. Di tahun 2009 Rohini melaporkan kasus KDRT yang dialami ke pihak kepolisian. Saat polisi akan mengusut kasusnya, entah apa yang terjadi pada Rohini, dia memilih jalan damai dan memaafkan Impus ketimbang memasukkan Impus ke dalam bui. Mungkin karena Impus pandai merayu ya, jadi Rohini kembali luluh dan mau menerima Impus lagi. Tapi ternyata pilihan Rohini ini adalah pilihan yang salah. Bukannya bertobat, Impus semakin menjadi. Impus memukuli wajah Rohini yang mengakibatkan mata kiri Rohini mengalami kebutaan. Nauzubillah min zalik punya suami seperti ini. Bukannya melaporkan kejadian itu ke polisi agar Impus dipidana. Rohini yang sudah tak sanggup lagi dengan perlakuan Impus. Di tahun 2011 Rohini menggugat cerai Impus dan di tanggal 11 Mei mereka resmi berpisah. Setelah bercerai Impus langsung move on dan langsung menikahi selingkuhnya Tuti. Mungkin Tuti ini sudah tahu kalau suaminya ini suka main perempuan. Karena sebenarnya Tuti ini kenal dengan Rohini. Jadi Tuti ini sadar kalau dia pelakor. Nah dia nggak mau kalau ada pelakor lain yang merebut Impus. Makanya dia ngajak Impus untuk membuka usaha bersama, agar Tuti bisa mengawasi Impus. Usaha yang mereka pilih adalah berjualan soto ayam Lamongan di terminal Kampung Rambutan. Meski untuk sebagian orang rasa sotonya B aja, tapi faktanya warung soto Impus selalu ramai, terutama pada malam hari, meski baru aja dibuka. Warga yang penasaran mulai cek dan recheck kondisi warung soto Impus.
Ternyata salah satu penarik pengunjung datang adalah Impus menjual minuman beralkohol secara ilegal dan terselubung. Tak hanya itu, beberapa warga pernah melihat Impus melakukan ritual untuk penglaris warung sotonya, mulai dari tabur bunga hingga bakar kemenyan. Wah, ngeri juga ya Impus ini. Mulai dari kekerasan, jual miras ilegal hingga bersekutu dengan setan pernah dia lakukan. Usaha yang melejit tentu membuat Impus punya banyak uang. Tabiatnya yang doyan perempuan mulai kambuh. Impus mulai mendekati pedagang jamu yang masih berjualan di lingkungan terminal kampung rambutan bernama Tini. Tentu saja kedekatan Impus dengan Tini mulai tercium oleh Tuti. Walau dia sadar dia pernah jadi pelakor, tapi tetap saja jika ada pelakor yang masuk ke dalam rumah tangga mereka, Tuti tak rela. Tuti mulai menegur Impus. Tentu saja Impus tak terima, karena memang tabiat Impus yang suka kekerasan. Akhirnya Tuti pun menjadi korban KDRT Impus. Tak sampai di situ penderitaan Tuti, mungkin karena sudah kepalang basah, Impus dengan seenak jidatnya membawa selingkuhannya Tini untuk tinggal bersama mereka. Tentu hal ini membuat rumah tangga mereka semakin tak karuan. Istri mana yang kuat melihat suaminya tidur bersama dengan selingkuhannya, dan ini terjadi tiap hari. Cekcok tak bisa dihindari. Impus yang kesal sudah pasti akan melakukan kekerasan. Hal ini terus terulang tiap hari. Mungkin di titik ini Tuti menyesali pilihannya yang telah memilih Impus untuk menjadi pendamping hidupnya. Saat tengah malam, tanggal 2 Maret, cekcok yang lebih besar daripada sebelumnya terjadi. Saat itu kondisi Impus di bawah pengaruh alkohol. Dia menuduh Tuti telah berselingkuh. Tentu saja hal ini dibantah oleh Tuti, karena sudah sangat jelas yang selingkuh itu Impus. Tapi tetap saja Impus terus menuduh Tuti. Memang agak lain Impus ini. Impus yang kekeh pada pendiriannya, dan Tuti yang tetap melawan tuduhan Impus, membuat Impus semakin naik pitam. Lagi dan lagi Impus melakukan penganiayaan. Penganiayaan itu berlangsung cukup lama, hingga memasuki hari berikutnya. Tuti terus dianiaya dengan benda tumpul. Karena tak kuat lagi menahan sakit, Tuti mulai terkulai. Bukannya berhenti karena Tuti sudah meraung kesakitan, Impus malah memasukkan benda tumpul itu ke dalam organ intim Tuti. Hal ini membuat Tuti mengalami pendarahan yang parah. Tuti yang kesakitan sambil menangis memohon ampun kepada Impus, tapi Impus tak bergeming dengan tangisan istrinya sendiri. Tini yang memang berada di sana ketika melihat kondisi Tuti menjadi prihatin. Tini mencoba menghentikan tindakan Impus. Bahkan Tini ingin segera menolong Tuti yang sudah terluka. Tapi ternyata permintaan Tini tak cukup untuk menghentikan tindakan keji Impus. Impus kembali menyakiti Tuti. Dia memasukkan kepalan tangannya ke dalam organ intim Tuti. Tak sampai di situ, Impus memasukkan botol yang sudah diisi air yang sangat panas ke dalam organ intim Tuti. Satu kata untuk orang ini, iblis. Tini hanya bisa menyaksikan kekejaman Impus. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Tuti yang sudah menerima rasa sakit yang bertubi-tubi, akhirnya sudah tak bergerak lagi. Tini sadar akan situasi ini. Tini mulai menyadarkan Impus atas tindakan biadabnya itu. Tentu hal ini membuat mereka panik. Mereka benar-benar bingung harus melakukan apa saat itu. Mungkin iblis di tubuh Impus sudah berpindah ke Tini. Bukannya mencari pertolongan atau melaporkan tindakan keji Impus, Tini yang panik justru terpikirkan untuk menghilangkan tubuh Tini dengan cara dipotong-potong. Usul ini langsung diterima saja oleh Impus. Mereka langsung memisahkan kaki, tangan, membagi badan, kepala, dan bahkan mengeluarkan isi dari badan Tuti. Setelah itu mereka memasukkan potongan ke dalam kantung kresek. Tuti telah dibagi menjadi 6 bagian, dan Tini membantu semua prosesnya. Ini mah Impus sama Tini sama aja, sama-sama iblis. Tanggal 4 Maret, Impus pergi menyewa mobil angkot kepada kenalannya dengan dalih untuk belanja kebutuhan jualan dengan harga 250.000. Padahal Impus menggunakan angkot itu untuk membawa kantong plastik yang berisi potongan Tuti. Sehari kemudian, di tanggal 5 Maret, Impus membawa angkot yang berisi potongan Tuti memasuki jalan tol. Impus membuang potongan itu secara terpisah di setiap kilometer tol Cikampek arah Bekasi. Di salah satu ruas jalan, Impus tak sengaja bertemu dengan rekannya bernama Juhadi dan Yusuf Effendi. Saat itu mereka berdua sempat menegur Impus, tapi tak dihiraukan oleh Impus. Di kilometer yang beda, ada supir taksi
yang melihat Impus membuang kantong plastik. Supir taksi ini tak curiga dengan isi plastik ini. Pikirnya mungkin itu hanya sampah. Tapi untungnya supir ini berpikir jernih, bre. Beliau memfoto plat nomor angkot yang dibawa Impus. Untuk jaga-jaga, jikalau terjadi sesuatu beliau punya bukti. Singkat cerita, di hari yang sama sekitar jam 7 pagi, seorang petugas jalan tol sedang berpatroli di tol Cikampek, Bekasi. Tak sengaja dia melihat kantong plastik hitam di pinggir jalan. Awalnya sang petugas berpikir, paling ini cuman sampah yang dibuang oleh pengendara. Tapi ketika diperiksa betapa terkejutnya sang petugas, ternyata itu berisi potongan tubuh. Potongan tubuh itu ditemukan di kilometer 00200 yang berisi kaki sebelah kanan. Selanjutnya di kilometer 01200 ditemukan bagian tangan kanan. Lalu di kilometer 02-200 ditemukan tangan kiri beserta bagian dada. Di kilometer 02600 ditemukan isi tubuh. Lalu di kilometer 03-300 ditemukan kaki kiri. Dan di kilometer 03-800 ditemukan kepala. Penemuan ini tentu saja langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berita ini tentu saja sangat menghebohkan saat itu. Informasi mengenai penemuan potongan itu tersebar dengan cepat. Berita itu sampai kepada Juhadi dan Yusuf Effendi. Mereka langsung curiga kepada Impus, karena waktu itu mereka memergoki Impus yang sedang membuang plastik hitam di jalan tol. Atas kecurigaan itu, mereka langsung melaporkannya kepada polisi. Tak hanya mereka berdua, supir taksi yang tempo hari melihat pengendara angkot yang melemparkan kantong plastik ke jalan tol juga ikut melaporkan kecurigaannya terhadap Impus. Dari laporan ketiga orang itu, polisi langsung menemukan titik terang dan langsung melakukan penelusuran. Berdasarkan nopol yang dipotret supir taksi, polisi berhasil menemukan pemilik angkot itu. Dari hasil keterangan pemilik angkot, saat kejadian itu angkot tersebut sedang disewa oleh Impus. Dari sinilah polisi semakin mendapatkan bukti yang kuat jika Impuslah pelakunya. Tanggal 6 Maret jam setengah 9 malam, Impus berhasil diamankan di rumahnya yang berada di Kampung Rambutan, Ciracas. Tentu Tini juga ikut ditangkap malam itu. Setelah melakukan pemeriksaan di TKP, selain menyita angkot sebagai barang bukti, polisi menemukan 2 pisau dan 1 parang yang digunakan untuk memotong Tuti. Dari hasil otopsi, ditemukan 4 luka tusukan benda tajam di wajah, 3 di dahi, dan 1 di pelipis. Untuk kebiadabannya, Benget Situmorang alias Impus dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dengan ancaman kurungan paling sedikit 20 tahun hingga hukuman eksekusi. Sedangkan Tini dihukum maksimal 14 tahun penjara. Sebelum vonis, hukuman ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2013. Impus ini jatuh sakit lantaran paru-paru basah. Dari beberapa sumber informasi yang didapat, sakitnya Impus diduga lantaran pihak rutan tak memberikan perawatan kesehatan dengan layak. Tapi informasi ini masih simpang siur sampai sekarang. Kondisi Impus semakin memburuk di persidangan kedua. Bahkan untuk menghadiri persidangan saja, Impus harus diangkat oleh petugas lantaran tak bisa berjalan. Tanggal 30 September 2013, Impus menghembuskan nafas terakhirnya di rutan Cipinang, Jakarta Timur. Karena kejadian ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan kalau Impus atau Benget Situmorang telah gugur demi hukum. Putusan yang sejak semula dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi atau sebatas putusan yang dijatuhkan saja. Rupanya Tuhan punya rencana lain untuk Impus. Tuhan ingin Impus datang langsung ke pengadilannya. Pengadilan paling adil yang tidak akan melewatkan kebaikan atau keburukan, walau sebesar atom sekalipun, karena pengadilan yang paling adil adalah pengadilan akhirat. Walaupun Impus berakhir di pengadilan akhirat, kematian Impus karena penyakit di rutan menuai polemik. Di persidangan 3 Oktober itu, sempat terjadi perdebatan antara pihak pengacara dan kejaksaan, lantaran diduga Impus ditelantarkan oleh pihak lapas. Perdebatan ini memang bisa selesai di ruang persidangan, tapi kejadian ini semakin mendorong opini publik jika orang miskin dan orang kaya mendapatkan perlakuan yang berbeda, bahkan di dalam lapas sekalipun. Meski Impus memang seorang iblis cosplay manusia, tapi seharusnya pemerintah tetap menjamin hak hidup para tahanan dengan memberlakukan keadilan yang tanpa pandang bulu terhadap semua terdakwa.
Sementara di daerah tempat Impus berjualan, masyarakat di sana sangat meyakini jika Impus telah membuat soto ayam Lamongan dari tubuh Tuti. Hal ini bukannya tanpa alasan, karena saat tersiar kabar tentang penemuan potongan di dalam kantong plastik, Impus saat itu masih berjualan, dan yang paling membuat curiga adalah salah satu warga bernama Karmanto sempat mencium bau aneh yang berasal dari air yang mengalir dari rumah Impus. Salah satu warga sempat bertanya kepada Impus, "Air apa itu?" Impus menjawab, jika air itu adalah air cucian ayam. Tapi warga tersebut sangat yakin jika itu bukan bau dari air pencucian ayam. Impus sudah menolak tuduhan warga yang menyatakan Impus menjadikan sebagian potongan menjadi soto. Sanggahan itu disampaikan Impus saat masih di Mapolres. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, Impus mengaku membuang organ, bokong, dan alat intim korban ke dalam kali. Meski begitu, para warga di Jalan Raya Bungur di Jalan Bungur Raya, RT 11 RW 6, nomor 11, Kelurahan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, tetap meyakini jika Impus membuat soto dengan potongan korban, lantaran potongan tubuh itu belum ditemukan, lantaran polisi menghentikan pencarian. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Manusia yang hebat adalah manusia yang bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton. Selalu jaga diri, jaga orang yang kita sayang, hormati orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.